Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saat Ouyang Kuisan dan yang lainnya menghela nafas, Xiao Jinhan, yang berada di aula utama Jalan Naga Api, memasang ekspresi jelek di wajahnya. Dia sudah berdiri dari kursinya dan mondar-mandir dengan cemberut di wajahnya. Setelah beberapa saat, cahaya putih tiba-tiba muncul dari tubuhnya dan melayang di depannya, berubah menjadi layar cahaya putih. Sosok putih muncul di atasnya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, membuat sosoknya terlihat agak buram. Penatua Tao, Xiao Jinhan berhenti di jalurnya dan meremas senyum di wajahnya. Xiao Jinhan, sudah beberapa bulan. Sudahkah kamu menemukan siapa yang membunuh anakku? Sosok putih itu bertanya dengan suara rendah. Penatua, orang yang membunuh putramu adalah penatua luar dari Jalan Naga Api. Namanya Li Feiyu. Dia telah mengkhianati sekte ini. Saya sudah mengirim orang untuk menangkapnya, kata Xiao Jinhan segera menjawab. Seorang penatua luar, seorang tetua sekte luar saja bisa membunuh Yuerku. Sosok putih itu mencibir. Orang ini bukan tetua biasa. Menurut penyelidikan, orang ini bergabung dengan jalur naga api kurang dari 1000 tahun yang lalu. Dia hanya berada di tahap awal dewa sejati saat pertama kali bergabung dengan Pak, tapi sekarang, kultivasinya telah mencapai tahap akhir. Dia juga mengolah kitab suci reinkarnasi kata sejati. Juga, orang ini sepertinya berhubungan dengan Bai Lian. Saya pikir orang ini terkait dengan Samsara Hall, kata Xiao Jinhan buru-buru. Aku tidak peduli siapa dia, aku menyerahkan anakku padamu, tapi sekarang dia telah dibunuh. Xiao Jinhan, lebih baik kamu memberiku penjelasan yang tepat, kalau tidak, sosok putih itu berkata dengan marah. Kata-katanya sangat tidak ramah menjelang akhir. Penatua Tao, jangan khawatir. Saya pasti akan memberi Anda jawaban yang memuaskan. Wajah Xiao Jinhan menegang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan sedikit menundukkan kepalanya. Sosok putih itu mendengus lagi dan menghilang dalam sekejap cahaya. Xiao Jinhan mengangkat kepalanya, wajahnya sedikit pucat. Seseorang datang. Dia tiba-tiba berteriak. Sesosok terbang dari luar dan mendarat di aula utama. Itu adalah sosok pemuda berjubah emas. Salam, Tuan Istana. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Di luar kota Guntur, sebuah kapal raksasa perlahan mendekati pantai. Beberapa saat kemudian, siluet terbang keluar dari kapal dan mendarat di dermaga besar. Pria berkulit gelap yang telah diubah oleh Han Li bercampur dengan kerumunan dan pergi ke darat. Melihat kota Guntur di depannya, jejak nostalgia melintas di kedalaman matanya. Pada saat ini, auranya tertahan, dan aura yang dipancarkannya hanya pada tahap awal tahap Grand Ascension, yang tidak menarik perhatian di antara banyak kultivator. Tatapan Han Li menyapu ke kiri dan ke kanan tanpa ada yang menyadarinya. Ketika dia melihat tidak ada yang aneh di dermaga, dia merasa sedikit lega dan segera berjalan ke kota. Situasi di kota Thunder tidak banyak berubah dibandingkan saat dia pertama kali tiba. Pohon guntur cepat menutupi langit, dan jalan-jalan dipenuhi dengan para kultivator. Suasana sangat hidup. Han Li merenung sejenak sebelum berjalan ke arah tertentu. Tak lama, dia tiba di depan sebuah bangunan emas. Itu adalah penginapan surgawi kota Guntur. Han Li menarik napas dalam-dalam dan berjalan masuk. Ada banyak kultivator yang datang dan pergi. Di dinding misi di aula utama, berbagai misi muncul satu demi satu, menarik lebih dari separuh orang di aula untuk berkumpul di sana. Han Li berbaur dengan kerumunan dan juga datang ke tembok misi. Hatinya sedikit tenggelam begitu dia meliriknya. Di bagian paling depan tembok misi, ada deretan kata-kata emas yang menarik perhatian. Tangkap Li Feiyu, pengkhianat jalur naga api. Orang yang menangkapnya akan menerima hadiah gabungan 20.000 batu meta abadi dari Istana Abadi dan Jalur Naga Api.
Mereka yang memberikan informasi akurat juga akan menerima hadiah 2000 batu meta abadi. Di belakang misi, ada gambar Hanli. Sepertinya hal-hal memang menyusahkan. Celestial Inn memiliki cabang di seluruh benua besar. Karena ada hadiah di sini, aku khawatir itu sama di benua lain. Suara Taois Xie terdengar di benak Hanli. 20.000 batu meta abadi. Istana abadi benar-benar memikirkanku. Ekspresi Hanli tetap tidak berubah, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Li Feiyu, siapa orang ini? Mengapa istana abadi memberi hadiah 20.000 batu meta abadi padanya? Apakah kamu tidak tahu, beberapa tahun yang lalu, terjadi pemberontakan di jalur naga api. Dikatakan bahwa guru jalan pertama berkolusi dengan organisasi jahat dan mencoba mencelakakan seluruh alam abadi. Untungnya, Tuan Istana Xiao dari Istana Abadi mengetahuinya tepat waktu dan menggagalkan konspirasi tersebut. Li Feiyu ini mungkin adalah kaki tangan master jalur pertama dari jalur naga api. Begitu, antek-antek ini membantu pelaku kejahatan. Sungguh tercela, itu benar. Batu meta abadi dalam jumlah yang sangat besar. Tampaknya orang ini telah melakukan kejahatan serius. Kerumunan di dekatnya meledak menjadi diskusi. Hanli berbaur dengan kerumunan dan menonton sebentar. Kemudian, dia berjalan mengitari istana abadi dan berjalan keluar. Meskipun dia juga percaya bahwa orang-orang di istana abadi tidak akan dapat menemukannya, dia tidak boleh ceroboh. Dia tidak berpikir bahwa dia memiliki kekuatan untuk melawan seluruh istana abadi Frost Utara. Setelah meninggalkan Celestial Inn, Hanli berkeliling di berbagai toko material di kota Thunder. Kota ini adalah kota penting yang menghubungkan benua Wastelen dan benua awan kuno. Ada semua jenis material di sini, dan bahkan lebih banyak dari beberapa kota besar di benua awan kuno. Dia akan kembali ke wilayah Laut Angin Hitam, dan akan agak merepotkan baginya untuk membeli beberapa bahan. Dia tidak selalu bisa membeli melalui aliansi Anika, jadi dia memutuskan untuk membeli beberapa bahan di sini jika dia membutuhkannya. Setelah itu, dia meninggalkan kota Thunder Rolling. Saat ini, dia tidak lagi berpenampilan pria kekar. Sebaliknya, dia telah berubah menjadi sarjana berwajah pucat dengan basis kultivasinya direduksi menjadi tahap integrasi tubuh. Setelah berhenti sejenak di luar kota, dia berubah menjadi lampu pelarian hijau yang tidak mencolok dan terbang ke kejauhan dengan tidak tergesa-gesa. Apakah tidak ada formasi teleportasi di kota Thunder Rolling? Mengapa Anda tidak menggunakan formasi teleportasi? Akan jauh lebih nyaman seperti itu, suara Taois Xie terdengar di benak Hanli. Thunder Rolling City adalah kota terkenal di benua Wastelen. Jika orang-orang dari Istana Abadi ingin menemukanku, kemungkinan besar mereka akan memperhatikan tempat ini. Mungkin ada beberapa harta roh pembatasan yang dapat mendeteksi identitasku. Sebagai tindakan pencegahan, sebaiknya berhati-hati, kata Hanli dengan suara pelan. Dia sudah memutuskan bahwa dia tidak akan pernah menggunakan formasi teleportasi lagi, tidak hanya di Thunder Rolling City. Dengan kecepatannya saat ini, hanya butuh beberapa tahun baginya untuk terbang melintasi seluruh benua Wastelen. Kamu benar-benar berhati-hati, kamu mengubah penampilanmu beberapa kali hanya untuk membeli sesuatu di kota, kata Taois Xie sambil tersenyum. Tidak ada salahnya berhati-hati. Saat mereka berdua sedang bercakap-cakap, Hanli sudah terbang jauh. Setelah memastikan tidak ada yang mengikutinya, dia segera melesat dan terbang ke kejauhan sebagai seberkas cahaya biru. Apa yang tidak diketahui Hanli adalah bahwa tindakannya yang hati-hati sebenarnya memungkinkan dia untuk menghindari risiko terekspos sekali. Untuk menemukannya, Istana Abadi dari benua Beku Utara telah menghabiskan banyak usaha. Mereka tidak hanya mencari Hanli di mana-mana, mereka juga memasang batasan sensorik khusus di semua ruang teleportasi di semua kota besar.
Pembatasan ini telah dirancang khusus oleh seorang ahli setelah Istana Abadi mengumpulkan aura sisa Han Li setelah pertempuran. Itu bisa beresonansi dengan aura Han Li. Meskipun mereka tidak sepenuhnya yakin, bagaimanapun, para kultivator di alam abadi Dewa Sempurna memiliki beberapa cara untuk mengubah aura mereka. Ini adalah yang terbaik yang bisa dilakukan oleh Istana Abadi. Untuk pembatasan sensorik ini, Istana Abadi Frost Utara tidak hanya menghabiskan sejumlah besar batu meta abadi, mereka bahkan telah mengambil semua kekayaan Xiao Jinhan. Adapun untuk mengatur batasan ini di aula teleportasi daripada di tempat lain, dia juga mempertimbangkannya. Biasanya, saat seseorang diteleportasi oleh formasi teleportasi, mereka secara tidak sadar akan mengedarkan kultivasi mereka untuk melindungi tubuhnya. Ini adalah momen terbaik bagi batasan sensorik untuk mendeteksinya. Area di sekitar Thunder Rolling City cukup padat penduduknya, jadi Han Li tidak terbang dengan kecepatan penuh. Dia hanya meningkatkan kecepatannya ke tingkat dewa sempurna biasa. Dia juga mencoba yang terbaik untuk menghindari beberapa daerah yang jarang penduduknya. Setelah secara bertahap meninggalkan daerah padat penduduk, dia secara bertahap meningkatkan kecepatannya. Meskipun benua Wastelen sangat berbahaya, dengan kekuatan Han Li saat ini, dia secara alami tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Terburu-buru seperti ini, dia menghabiskan waktu sekitar 3 tahun sebelum akhirnya tiba di Waterfront City. Han Li tidak memasuki kota. Dia hanya melayang di udara dan melihat ke bawah ke kota kecil di bawah. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan melihat ke satu arah. Disitulah formasi teleportasi ke area Laut Angin Hitam berada. Akhirnya aku kembali. Han Li menghela nafas panjang. Saat berikutnya, sosoknya berkedip dan berubah menjadi bayangan hijau buram, terbang ke arah itu. Meski bertahun-tahun telah berlalu, dia tentu tidak akan melupakan lokasi formasi teleportasi. Setelah beberapa saat, dia terbang di dekatnya. Saat cahaya menghilang dan sosoknya muncul, dia sedikit mengernyit. Gua di tepi laut telah menghilang tanpa jejak. Apa yang muncul di depannya adalah sebuah kota di dekat laut. Kota itu tidak terlalu besar, hanya berukuran belasan kilometer. Tembok kota terbuat dari sejenis batu bata besar berwarna putih bersih dan tingginya 100 meter. Seluruh kota diselimuti penghalang cahaya putih tebal. Melalui penghalang cahaya, orang bisa melihat banyak gedung tinggi di kota. Mereka semua toko dan menara putih berdiri di tengah kota. Itu jauh lebih tinggi dari tembok kota dan terlihat sangat megah. Kota itu hanya memiliki satu gerbang dengan tulisan, Seagaze City, tertulis di atasnya. Han Li memindainya dengan indera spiritualnya dan terbang keluar kota. Saat ini, terjadi antrian panjang di gerbang kota. Banyak kultivator sedang menunggu untuk memasuki kota. Pada saat ini, Han Li telah mengambil penampilan pemuda berwajah pucat. Kultivasinya juga pada tahap integrasi tubuh, tetapi dia tidak menarik banyak perhatian. Dia berada di ujung barisan. Rekan Taois, kalian tidak terlihat familiar. Apakah ini pertama kalinya kalian berada di kota Seagaze? Begitu dia mendarat, pemuda yang sedikit montok, berwajah bulat, dan kecoklatan berbalik dan menyapanya dengan senyuman, bertingkah seolah dia sangat mengenalnya. Itu benar, Han Li mengangguk dan menjawab. Oh. Dari mana asalmu, rekan Taois? Apakah Anda datang ke kota Seagaze untuk berburu binatang iblis? Pemuda berwajah bulat itu sepertinya tidak merasakan ketidakpedulian Han Li dan senyumnya tidak goyah sedikit pun. Han Li tidak menjawab. Dia melirik pria itu dan menemukan bahwa dia berada di tahap akhir integrasi tubuh. Jadi itu Taois Qin. Nama keluarga saya adalah Liu. Ekspresi Han Li santai dan dia mengangguk. Rekan Liu, senang bertemu denganmu, kata pemuda berwajah bulat sambil tersenyum. Pemuda bernama Qin Chong itu sangat cerewet. Suasana dengan cepat mereda setelah keduanya mengobrol sebentar. Taois Qin,
apakah kamu tahu kapan kota Saagaze dibangun? Saya pernah ke sini beberapa ratus tahun yang lalu, tetapi kota ini belum ada saat itu. Han Li bertanya dengan sikap santai. Rekan Liu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi kota Saagaze dibangun 100 tahun yang lalu. Ada formasi transportasi yang mengarah ke Laut Blackwing dan beberapa spesialisasinya sering muncul di sana. Ini menjadi semakin terkenal dalam beberapa tahun terakhir dan telah menarik banyak orang di sini. Itu sebabnya cukup makmur dalam beberapa tahun terakhir. Jadi begitu, Han Li mengangguk, tapi hatinya tenggelam. Tampaknya hubungan antara wilayah Laut Blackwing dan dunia luar jauh lebih kuat dari sebelumnya. Untuk area Laut Blackwing, ini mungkin lebih bermanfaat daripada berbahaya. Lagi pula, dibandingkan dengan area lain di benua surgawi Beku Utara, area Laut Blackwing relatif miskin sumber daya kultivasi. Dengan lebih banyak sumber daya, bahkan Dewa Bumi akan dapat berkultivasi lebih cepat. Tapi ini bukan hal yang bagus untuk orang seperti dia yang ingin menghindari pusat perhatian. Saat keduanya berbicara, antrian bergerak maju dan segera giliran mereka. Setelah membayar biaya masuk, Han Li segera memasuki kota. Kota Saagaze memancarkan rasa kebaruan. Tanah dan jalanan bersih, seperti yang diharapkan dari kota yang baru dibangun. Han Li melihat sekeliling dan menatap menara tinggi di kota. Menara putih itu dibagi menjadi 5 lantai, dengan 5 pilar batu giok biru mengambang di atasnya. Setiap pilar setinggi beberapa meter dan setebal ember, dan diukir dengan rune yang tak terhitung jumlahnya. 5 pilar memancarkan sinar biru yang beresonansi satu sama lain dan memancarkan fluktuasi kekuatan bintang yang kuat. Qin Chong tidak pergi dan melihat Han Li melihat ke menara putih. Dia bertanya dengan suara rendah, "Liu Taois, apakah kamu di sini untuk pergi ke Laut Blackwing?" Han Li mengangguk dan bertanya, "Apakah transportasi dari Saagaze ke wilayah Laut Blackwing sama seperti sebelumnya?" Setiap 100 tahun. Itu normal ingin pergi ke Blackwing Sea Region setelah datang ke Saagaze, jadi tidak perlu menyembunyikan apapun. Itu benar, rekan Taois. Anda datang pada waktu yang tepat. Kurang dari 2 tahun sebelum formasi teleportasi berikutnya dibuka. Namun, ada banyak orang yang ingin pergi ke Blackwing Sea Region dan persaingan memperebutkan tempat sangat ketat. Jika saudara Liu ingin membawa susunan teleportasi ini ke wilayah Laut Blackwing, saya khawatir itu tidak akan mudah, kata Qin Zong, sepertinya menunjukkan sesuatu. Oh, dari apa yang dikatakan rekan Daois Qin, mungkinkah ada cara untuk mendapatkan tempat teleportasi? Tolong beritahu saya, kata Han Li dengan tenang. Dilihat dari arus orang di kota, tempat teleportasi ini memang cukup populer. Tentu saja, jika dia mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, secara alami akan sangat mudah baginya untuk mendapatkan posisi, tetapi ini mungkin mengungkap identitasnya. Jika dia bisa mendapatkan posisi dari Qin Zong, bahkan jika dia harus menghabiskan beberapa batu asal abadi, itu tidak masalah. Saya tidak berani mencerahkan Anda, tapi saya punya tempat. Jika rekan Daois Liu tertarik, kita bisa mendiskusikannya secara detail. Qin Zong tersenyum misterius dan melirik restoran terdekat. Tentu saja, Han Li mengangguk. Keduanya memasuki restoran, meminta kamar pribadi, dan memesan makanan dan anggur. Qin Zong menuangkan secangkir anggur untuk Han Li dan berkata sambil terkekeh, "Anggur roh jernih restoran ini sangat enak. Anda harus mencobanya, rekan Daois Liu." Anggur itu berwarna hijau, dan ada kabut roh samar yang melayang di atasnya, mengeluarkan aroma anggur yang menyegarkan. Han Li meliriknya tetapi tidak bergerak. Qin Zong, sebaliknya, tampak menyukai anggur dan minum 2 cangkir berturut-turut. Rekan Taois Qin, anggurnya bisa dinikmati perlahan. Mari kita bicara tentang tempat teleportasi dulu, kata Han Li setelah melihat Qin Zong akan menuangkan cangkir ketiga. Rekan Taois Liu pasti bercanda.
Meskipun saya sudah lama tidak makan, saya tidak tahan berpisah dengan anggur dan makanan lezat setiap kali saya berkeliling dunia. Lalu mari kita mulai bisnis. Saya dapat melihat bahwa saudara Liu adalah orang yang terus terang, jadi saya akan langsung ke intinya. Qin Zong tertawa kering dan meletakkan kendi anggur dengan ekspresi serius. Tidak ada salahnya mengatakannya, kata Han Li. Ini adalah pertama kalinya rekan Daois Liu di kota Seagaze, jadi saya khawatir Anda tidak memahami situasi di sini. Ada banyak orang yang ingin pergi ke Laut Blackwing. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, manajemen tempat teleportasi menjadi lebih ketat dalam beberapa tahun terakhir. Seseorang tidak bisa hanya menggunakan batu esensi abadi. Mereka juga membutuhkan beberapa kekuatan lokal untuk bertindak sebagai penjamin, jadi jauh lebih sulit bagi kultivator asing untuk memasuki Laut Blackwing. Qin Zong berkata, saya mendengar bahwa Laut Angin Hitam berbeda dari tempat lain di wilayah abadi. Ini adalah dunia yang relatif tertutup, dan sebagian besar kultivator mengandalkan Dewa Bumi dari klan garis keturunan untuk berkultivasi. Hal ini dapat dimengerti untuk menghindari risiko. Rekan Taois Qin, beritahu saya tentang tempat Anda terlebih dahulu. Han Li mengangguk sambil berpikir dan berkata perlahan. Tempat saya sebenarnya bukan milik saya. Itu dipegang oleh teman baik saya. Dia awalnya berencana untuk pergi ke Laut Blackwing untuk melakukan beberapa bisnis, tetapi kultivasinya kebetulan mencapai titik kritis dan dia membutuhkan beberapa pil untuk membantunya. Itu sebabnya dia ingin menjual tempat ini. Qin Zong tidak melihat sedikit pun urgensi di wajah Han Li dan hanya bisa melanjutkan. Begitu. Tapi tempat teleportasi sangat langka sehingga temanmu seharusnya sudah menjualnya sejak lama jika dia mau. Dia tidak akan menyimpannya sampai sekarang. Jika rekan Daois Qin memiliki hal lain untuk dikatakan, tolong katakan, kata Han Li perlahan. Qin Zong tertawa dan berkata, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Teman saya agak kekurangan uang sekarang, jadi harga untuk tempat ini tentu saja sedikit lebih tinggi. Ketika Han Li mendengar ini, dia merasa lega dan bertanya, berapa harga yang diminta temanmu yang terhormat? Qin Zong ragu sejenak dan berkata, 15 batu esensi abadi. 15. Jika saya ingat dengan benar, harga satu tempat seharusnya 5 batu esensi abadi, bukan? Han Li mengangkat alisnya dan berkata, hehe, harga di permukaan belum naik, itu masih 5 batu esensi abadi. Tapi rekan Taois Liu harus tahu bahwa titik teleportasi sekarang sangat langka. Meskipun beberapa titik kadang-kadang muncul di pasar gelap, harga yang diminta sekitar 10 batu esensi abadi, selain itu, mereka tidak bertanggung jawab untuk menemukan penjamin. Meskipun 15 batu esensi abadi agak mahal, klan teman saya sangat bergengsi dan dapat menjamin Anda secara gratis, kata Qin Zong segera. Begitukah? Ketika Han Li mendengar ini, dia mengelus dagunya dan memasang ekspresi termenung seolah dia ragu-ragu. Qin Zong buru-buru berkata, rekan Taois Liu, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi Pulau Blackwing semakin memperhatikan formasi teleportasi. Mereka dengan ketat menyelidiki yang masuk dan keluar. Jika ada orang yang berteleportasi ke wilayah Laut Blackwing menyebabkan masalah apapun, kekuatan yang menjamin mereka akan dihukum berat. Itu sebabnya beberapa kekuatan bereputasi di kota Seagaze tidak mau menjamin untuk orang luar. Bahkan jika mereka menghabiskan beberapa batu esensi abadi, itu masih membutuhkan banyak uang. 5 batu esensi abadi mungkin tidak cukup, kata Qin Zong. Kalau begitu, mengapa kamu begitu yakin bahwa klan temanmu bersedia menjamin untukku? Han Li bertanya lagi. Hehe, temanku tentu saja mempertimbangkan masalah ini. Itu sebabnya dia memintaku untuk menjual tempat itu dan juga ingin memahami identitas pihak lain. Meskipun saya sudah lama tidak mengenal Anda,
saya dapat melihat bahwa Anda bukanlah orang yang kejam dari percakapan kami selama ini. Qin Zhong terkekeh. Ketika Han Li mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, karena rekan Taois Qin telah mengatakan ini, maka saya akan setuju. Kalau begitu aku akan memberitahunya untuk segera datang. Jejak kegembiraan melintas di kedalaman mata Qin Zhong. Baiklah, ayo lakukan di sini. Kuharap Taois Qin akan kembali dengan cepat. Han Li mengangguk. Qin Zhong menghabiskan cangkirnya dalam sekali teguk dan berdiri dengan ekspresi tidak puas. Dia menangkupkan tangannya ke arah Han Li dan dengan cepat berjalan keluar. Han Li mengerutkan kening setelah dia pergi. Dia berdiri dan berjalan ke jendela, menatap menara tinggi di kejauhan. Tampaknya Laut Blackwing yang semula damai telah mengalami perubahan besar selama bertahun-tahun. Dia tidak tahu apakah perjalanannya kembali adalah yang benar. 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Pintu didorong terbuka dengan mencicit dan Qin Zhong masuk dengan senyum di wajahnya. Di belakangnya ada siluet putih mengenakan topi bambu dan kerudung menutupi wajahnya. Han Li mengangkat alisnya. Siluet putih melepas kerudung untuk mengungkapkan wajah yang mempesona. Itu adalah kecantikan yang tiada taraf. Namun, kulitnya sangat pucat dan kulitnya tampak tertutup lapisan kristal es putih. Seluruh tubuhnya memancarkan hawa dingin yang menakutkan. Han Li sedikit terkejut, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Aku sudah membuatmu menunggu lama. Qin Zhong berkata dengan nada meminta maaf. Jangan sebutkan itu, aku masih bisa menunggu. Han Li berkata dengan ringan. Dia kemudian menatap wanita berbaju putih dengan sedikit pertanyaan. Benar, slot teleportasi milik teman baikku. Qin Zhong menatap wanita berbaju putih dengan kekaguman yang mendalam di matanya. Dia tampak seperti dia sangat mencintai dia. Wanita berbaju putih itu tersipu dan menatap Qin Zhong dengan malu-malu. Namun, sepertinya ada sedikit kasih sayang di matanya. Keduanya jelas adalah kultivator yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun, namun mereka saat ini bertindak seolah-olah mereka adalah sepasang kekasih. Han Li hanya bisa memutar matanya saat melihat ini. Saya Sue Luo. Salam, Taois Liu. Wanita berbaju putih sedikit mengangguk pada Han Li dan berkata dengan malu-malu. Oh, ini Peri Sue. Salam, bolehkah saya melihat token teleportasi? Han Li mengangguk dan berkata. Wanita di depannya berada di puncak tahap integrasi tubuh seperti Qin Zhong. Apalagi aura dari tubuhnya mulai gelisah. Itu adalah tanda bahwa dia akan membuat terobosan. Tentu saja. Wanita berbaju putih, Sue Luo, mengeluarkan token hitam. Itu seukuran telapak tangan. Satu sisi diukir dengan kata, angin hitam, dan sisi lainnya diukir dengan kata, teleportasi. Itu persis sama dengan token yang didapat Han Li dari penguasa Pulau Angin Hitam. Han Li mengambil medali perintah dan memeriksanya sebelum menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia melambaikan tangannya di atas meja dan 10 batu meta abadi muncul di atas meja. Sue Luo sedikit mengernyit saat melihat ini. Taois Liu, kami menyetujui 15 batu meta abadi, kata Qin Zhong dengan ekspresi serius.